Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Jangan Bohong, berdasarkan Matius pasal 26 ayat 22-25. Bersama saya Gilbert Silotanjaya. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa untuk memulai renungan kita pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap hari yang sudah kami lalui. Kami dapat merasakan bentuk anugerah Tuhan ketika kami menjalani hidup kami sehari-hari. Dan sebentar kami akan memberikan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu, membaca Alkitab, dan juga memahami renungan yang akan kami baca bersama-sama dan dengarkan. Kiranya Engkau yang tuntun dan pimpin kami, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Matius pasal 26, ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu berkata, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Teens, apa yang kamu lakukan jika kamu bersama tim bertanding game online? Lalu kamu melakukan kesalahan dan membuat timmu kalah. Nah, situasi ini dapat menggodamu untuk berbohong. Contohnya, jaringannya kurang support, jadi lag banget di game tadi. Dan ternyata temanmu pun percaya, padahal jaringan di internet di rumahmu itu baik-baik saja, nggak nge-lag dan nggak trouble sama sekali. Dalam hati, kamu tahu bahwa kamu sedang berbohong kepada mereka. Rasanya jadi nggak enak. Belum lagi pada suatu saat kebohongan itu bisa terbongkar. Hidup dalam kebohongan sama sekali tidak membawa pengaruh positif. Kamu akan terjebak dalam ketakutan dan kegelisahan, bahkan tergoda untuk berbohong lagi demi menutupi kebohongan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Nah, Teens, dalam renungan hari ini Tuhan Yesus menghadapi Yudas yang sedang berbohong di depan para murid lainnya. Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas berbohong karena ia akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala demi uang. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepadanya, namun karena Yudas sudah terfokus dengan rencananya untuk menyerahkan Yesus, ia memilih berkata bohong kepada Yesus dan para murid lainnya. Ia tidak menyadari bahwa ternyata Yesus mengetahui semua rencananya. Walaupun sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus harus menjalani penderitaan itu, namun Tuhan Yesus tetap bersedih atas tindakan Yudas. Dan kelak, kebohongan Yudas menjadi beban berat bagi dirinya sendiri. Nah, Teens, kebohongan itu merugikan dan menyesatkan diri sendiri. Seperti Yudas yang tidak menyadari kesedihan dan teguran Yesus, kebohongan memiliki dampak yang sama pada masa kini. Kebohongan bisa membuatmu melakukan hal-hal yang jahat. Kebohongan bisa membuat orang-orang yang ada di sekitarmu yang mengasihimu merasa sedih atau bersedih. Kebohongan juga menghalangi dirimu untuk menyadari teguran dan nasihat. Baik kecil maupun besar, kebohongan tetap berdampak buruk bagi masa depan. Jadi,
jangan berbohong ya, karena Tuhan pasti tahu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa tutup. Tuhan, melalui perenungan kami pada hari ini, kiranya Engkau dapat mengajarkan kami tentang hidup jujur di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Biarlah kami tetap menjadi diri kami sendiri dan kami jujur dengan diri kami sendiri. Entah itu tentang kelebihan ataupun keterbatasan kami. Sehingga kami dapat melakukan dan menjalani hidup kami penuh dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh daripada-Mu. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teens, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.